Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lutfi Afandi, NIM G211919067. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat mengenai sumber hukum Islam Al-Hadis. Pendahuluannya, hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dikutip dari buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Herdi, secara etimologis hadis dimaknai sebagai jadid, qorib, dan kabar. Jadid adalah lawan dari qadim, yang artinya yang baru, sedangkan qorib artinya yang dekat, yang belum lama terjadi. Sementara itu, kabar artinya warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya. Secara etimologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, sedangkan secara bahasa hadis berarti perkataan, percakapan, dan berbicara. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi atau qauliyah, perbuatan Nabi atau fi'liyah, dan segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis melengkapi sabda, perbuatan, dan takrir Nabi. Hadis juga melengkapi perkataan, perbuatan, dan takrir para sahabat dan tabi'in. Pokok pembahasan yang saya bahas yaitu mengenai pengertian al-hadis, kemudian fungsi dari al-hadis sebagai sumber hukum Islam, dan hubungan dari al-hadis dengan Al-Quran. Yang pertama, pengertian al-hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan atau takrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Pengertian hadis menurut kalangan ulama. Yang pertama, menurut para ahli hadis. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal atau kejadian, peristiwa, dan masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menurut ahli usul fikih. Pengertian hadis juga dijelaskan oleh ahli usul fikih. Menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Yang ketiga, menurut jumhur ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW pada para sahabat dan para tabi'in. Fungsi al-hadis sebagai sumber hukum Islam. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam tentunya untuk menjelaskan lebih detail apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di Al-Quran. Para ulama sepakat setiap umat Islam diwajibkan untuk mengikuti perintah yang ada hadis-hadis sahih. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis sahih li Ghairi, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baiki, Ibnu Nasr, Ibnu Hamzah, Ibnu Hazm. Disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali di dalam At-Ta'zim wal Minah fil Intisari Sunnah halaman 12-13. Berikut ini beberapa fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama yakni adalah bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran.
Hadis ini berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yakni sebagai bayan at-tafsir atau hadis berfungsi untuk menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yakni adalah sebagai bayan at-tashri yang dimana hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menjelaskan sebagai general, kemudian diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadis. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yakni sebagai bayan nasakh atau mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, an-nasakh memiliki banyak arti, diantaranya at-takyir mengubah, al-idbal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau ijalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasakh berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Hubungan al-hadis dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, keterkaitan hadis dengan Al-Quran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, maka dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadis menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang terjadi dalam Al-Quran, atau disebut fungsi ta'kid dan ta'rir. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat, merinci apa yang ada dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang kelima, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang keenam, memperluas maksud dari tujuan yang tersebut dalam Al-Quran. Contoh hadis yang merinci Al-Quran yang masih garis besar, umpamanya tentang waktu sholat yang masih secara garis besar disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, pertama, hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Yang kedua, hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan atau takrir. Yang ketiga, jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Yang keempat, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Yang kelima, bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.